Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menayangkan video pembelajaran tentang materi bab pecahan. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Ini Venika Kulitnawangi dan saya sendiri Muhammad Najih. Nah, awal mulanya lihat gambar semangka. Lihat gambar semangka ini. Ini awal mulanya jadi satu semangka, terus diiris menjadi 8 bagian. Nah, setelah itu terdapat satu anak yang namanya itu COVID. Nah, ini ingin memakan 2 iris dari semangka ini. Nah, karena 2 iris jadi kan bagiannya itu 8. Nah, ada 8 bagian dan dimakan 2 iris. Nah, itu dapat dinyatakan dengan 2/8. Jadi semangka yang dimakan oleh COVID ini dapat dinyatakan dengan 2/8. Inilah yang disebut dengan pecahan. Jadi awal mulanya pecahan itu dari situ. Kemudian ada menyederhanakan pecahan. Nah, suatu pecahan bernilai sama dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau bukan 0. Nah, jadi sini ada A per B. Nah, ini bentuk pecahan sama-sama dikali M. Jadi pembilang dikali M, penyebut juga dikali M. Nah, ini nanti hasilnya tetap sama dengan A per B mulanya. Nah, yang kedua ada A per B sama-sama dibagi. Jadi A per B sama dengan A bagi M, B bagi M. Jadi pembilang dibagi M, penyebut juga dibagi M. Nah, ini hasilnya juga sama, tetap ini sama dengan A per B. Contohnya di sini ada 1/4 sama-sama dikali 2, jadi 1 kali 2, pembilang dikali 2, 4 kali 2, penyebut juga dikali 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2/8. Jadi 1/4 itu sebenarnya sama dengan 2/8. Untuk pembuktiannya bisa dilihat dari lingkaran ini. Nah, dua lingkaran ini. Lihat lingkaran pertama. Nah, ini ada satu bagian yang diarsir. Jadi pembilangnya memiliki angka 1 dan ini ada 1, 2, 3, 4 bagian lingkaran. Jadi 1/4. Untuk menyatakan lingkaran ini berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, kedua lihat nih, 1, 2. Jadi yang diarsir 2. Untuk pembilangnya berarti 2 dan banyaknya itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi untuk menyatakan bilangan lingkaran ini dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan 2/8. Nah, lihat. Bagian untuk bagian yang diarsir besarnya sama dengan bagian yang diarsir pada 2/8. Ini besarnya ini sama. Ya. Nah, ini sama. Nah, karena sama itu maka dari itu 1/4 itu sama dengan 2/8. Karena bisa dilihat ini sama. Nah, maka terbukti untuk rumus A per B sama dengan A kali M per B kali M. Selanjutnya, nah ini. Suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila FBB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Jadi ada contohnya di sini 18/81. Awalnya cari dulu FBB dari kedua bilangan ini, kedua bilangan penyebut dan pembilang dan penyebut. Jadi FBB dari 18 dan 81 adalah 9. Ini nanti menghasilkan bentuk sederhana. Nah, jadi 18/81 coba kali 3 dulu. Coba dibagi 3 dulu. Nah, jadi 18 bagi 3 dan 81 dibagi 3. Nanti hasilnya jadinya 6/27.
Karena 6/27 itu masih bisa menjadi bentuk sederhana lagi, maka 6/27 itu bukanlah bentuk sederhana. Dan juga FBB dari pembilang dan penyebutnya bukan 1. Nah, terus kita bagi dengan FBB ini. FBB masukkan ke sini. Di 18/81 sama-sama dibagi 9 untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi 18 bagi 9, 81 bagi 9. Jadi hasilnya 2/9. Nah, ini merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan 18/81. Karena FBB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. FBB dari 2 dan 9 ini 1. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pertama, yakni pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya adalah pecahan murni. Nah, misalnya ini saya punya 1/2, 1/3, 2/3. Nah, lihat nilai dari penyebut. Nah, penyebutnya ini kurang dari nilai dari pembilangnya. Jadi dinamakan pecahan murni. Yang kedua, yakni pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya disebut pecahan tidak murni. Lihat. Nah, ini untuk 7, 11, 22 ini nilai dari pembilang. Sedangkan penyebutnya cuma 2, 9, 3. Nah, dapat dilihat bahwa nilai dari pembilangnya itu lebih besar dari nilai penyebutnya. Jadi dinamakan pecahan tidak murni. Nah, yang ketiga yakni pecahan yang dinyatakan dengan bilangan bulat dan pecahan murni disebut pecahan campuran. Misalnya ini ada 1, 1/4, 2, 4/5, 5, 4/6. Nah, karena ada angka 1, 2, 5. Nah, ini kan bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan campuran. Selanjutnya masih tetap bentuk-bentuk pecahan. Pecahan desimal. Pecahan ini dinyatakan dengan bentuk dalam kurung A, B. Dibaca A, B. Nah, misalnya aja ada 2,1, 1,3, dan 0,56. Nah, cara mengubah pecahan yang bentuknya A per B menjadi bentuk desimal ini, nah itu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Nah, contohnya aja saya punya 1/2. Nah, ini ubah 2 ini menjadi 10. Jadi dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 0,5. Tinggal 5 bagi 10, jadi hasilnya 0,5. Nah, ini untuk desimal dapat juga dijadikan pecahan per 10 atau per 100 dan seterusnya. Nah, misalnya aja di sini ada 2,6. Nah, ini ketika kita jabarkan menjadi pecahan menjadi bentuk 26/10. Nah, sama-sama dibagi 2 untuk menyederhanakan. Jadi 26 bagi 2 sama dengan 13. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ini dikeluarkan jadi 2, 3/5. Jadi bentuk pecahan dari 2,6 itu adalah 2, 3/5. Yang selanjutnya yakni persen. Suatu pecahan dengan penyebut 100 disebut persen dan dilambangkan dengan, nah ini lambangnya,
Tahu lambang persen ini. Misalkan saja ada 5%, 10%, 82%. Nah, persen dapat diubah menjadi bentuk pecahan, begitu juga sebaliknya. Jadi persen itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau bentuk pecahan. Nah, ini misalnya aja ada 65%. Ini merubah persen menjadi pecahan. Nah, 65% jadi 65 per 100 sama dengan 65 bagi 5 per 100 bagi 5. Untuk menyederhanakan aja ini. Jadi 65 bagi 5 sama dengan 13. 100 bagi 5 sama dengan 20. Nah, ini untuk merubah pecahan menjadi persen. Jadi 3 per 10. Kita punya 3 per 10 dengan 3 per 10 kali 100. Karena persen jadi dikali dengan 100. Hasilnya 30%. Nah, ini ada lambangnya ini. Karena persen. Yang selanjutnya per mil. Tahu suatu pecahan dengan penyebut 1000. Dilambangkan dengan ini. Ada lambangnya. Persen tapi nolnya ditambah 1. Misalnya aja 15 per mil. 34 per mil. 45 per mil. Nah, per mil juga sama dengan pecahan. Dapat diubah menjadi bentuk A per B. Dan caranya sebagai berikut ya. Jadi ada misalkan punya 40 per mil. Jadi 40 per 1000. Nah, ini dibagi 40, sama-sama dibagi 40 untuk menyederhanakan pecahan itu jadi 1 per 25. Jadi 40 per mil itu sama dengan 1 per 25. Nah, nih mengubah bentuk pecahan menjadi per mil. Jadi 8 per 25. 8 per 25 kalikan 1000. Jadi 8000 per 25. Dibagi 8000 bagi 25, ada per milnya di sini di 320 per mil. Tuh. Ini ada suatu permasalahan. Ini ibu-ibu mau membuat kue. Nah, di resepnya itu tercantum yang diperlukan itu setengah kilogram gula, tepung setengah kilogram, gula 1/4 kilogram, margarin 0,1 kilogram. Nah, berapa bahan yang diperlukan ibu untuk membuat kue tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya maka kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yuk. Nah, materi selanjutnya yakni operasi pecahan. Ada penjumlahan. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama. Ini ada A per B plus C per B. Nah, karena penyebutnya sama-sama B, penyebutnya sama-sama B ini, nah ini, maka tinggal nambahkan untuk pembilangnya. Jadi A plus C per B. Nah, gitu aja. Ini misalnya ada 5 per 7 plus 3 per 7 sama dengan 8 per 7. Karena penyebutnya sama, jadi tinggal nambah pembilangnya. 5 tambah 3, 8. Ujungnya tetap. Misalnya ada penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Itu cara menyelesaikannya dengan menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK dari penyebutnya tersebut. Nah, misalnya aja ada 5 per 7 tambah 3 per 5. Karena penyebutnya beda, nah, disamakan dengan cara mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya ketemu 35. Jadi 7 dikali 5 itu menghasilkan 35. 7 itu untuk menghasilkan 35 dikali 5. Karena penyebut dari penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Jadi 5 kali 5. Jadinya di sini 25. Nah, sama halnya dengan 3 per 5 juga. 5 itu menghasilkan
per 5 itu jika dikali 7. Jadi yang bawah ini dikali 7, yang atas atau pembilang itu juga dikali 7. Jadi hasilnya 21. Tinggal nambah 25 tambah 21 sama dengan 46 per 35. Jangan lupa 46 per 35. Jadi 5 per 7 tambah 3 per 5 sama dengan 46 per 35. Selanjutnya ada pengurangan. Pertama, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, nih. Jadi A per B min C per B sama dengan A min C per B. Jadi karena B-nya sama, tinggal mengurangi untuk pembilangnya. Nah, penyebutnya juga sudah sama-sama B. Nih ada. Contohnya aja 5 per 7. 5 per 7 min 3 per 7. Nah, ini penyebutnya sama. Tinggal mengurangi untuk pembilangnya ini. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 2 per 7 jadi. Untuk pengurangan yang memiliki penyebut tidak sama, ya sama caranya dengan menggunakan KPK. Sama hanya dengan penjumlahan 5 per 7 dikurangi 2 per 3. KPK 7 dan 3 itu 21. Jadi 7 untuk menghasilkan 21 itu harus dikali 3. Jadi kalau ke bawah dikali 3, kalau penyebut dikali 3, maka pembilangannya harus dikali 3 juga. Jadi 15 ini 5 ini juga harus dikali 3. Jadi hasilnya 15. Ini 3 ini untuk menghasilkan 21 kali 7. Jadi 2 ini 2 pada pembilang 2 pembilang pada 2 per 3 ini juga harus dikali 7. Jadi hasilnya nanti 15 min 14 per 21. 15 min 14 itu 1. Jadi hasilnya 1 per 21. Selanjutnya ini ada perkalian. Perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecah. Nah, ini. Ada bilangan bulat C dikalikan dengan pecahan A per B. Jadi tinggal ngalikan bilangan bulatnya ke pembilang. Jadi A kali C per B. Penyebutnya tetap. Jadi sama dengan AC per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Ada perkalian antar dua bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian antar dua bilangan pecahan ini A per B dikali dengan C per D. Hasilnya AC per BD. Karena pembilang dikali pembilang tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dengan pembilang, ya AC, penyebut dengan penyebut, ya BD. Ini ada contohnya, ini 5 per 9, 5 per 7 kali 9 per 3. Tinggal mengalihkan, karena antar dua bilangan pecahan, jadi tinggal mengalihkan. 5 kali 9, 45, 7 kali 3, 21. Selanjutnya ini ada contoh dari perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi tinggal mengalihkan bilangan bulat ke pembilang dari bilangan pecahan. Hasilnya 3 per 30 per 9. Jadi bisa disederhanakan dengan 10 per 3. Selanjutnya ada pembagian. Nah, pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian. Ini caranya membagi suatu perkalian bulat, artinya mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan atau A per B. Nah, nih A per B dibagi dengan C per D. Jadi C per D-nya ini dibalik. Tandanya menjadi kali. Jadi A per B dikali dengan D per C. Artinya AD per BC. Nah, kebalikan dari C per D itu D per C.
untuk pembilangnya diganti, dirubah posisinya menjadi penyebut, dan penyebutnya dirubah posisinya menjadi pembilang. Jadi dibalik. Ini misalnya ada 5/7 dibagi dengan 3/5. Nah, 5/7, maka 3/5 nya bisa dibalik menjadi 5/3, jadi 5/7 kali 5/3. 5 kali 5, 25, 7 kali 3, 21. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini ada. 1. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan 48/25 adalah, nah, lihat di sini yang diinginkan apa? Desimal. Jadi rubah bentuk pecahan A per B ini menjadi bentuk desimal dengan cara sebagai berikut. Nah, ini untuk dapat mengetahui pecahan yang senilai dengan 48/25, maka ubahlah menjadi pecahan desimal. Nah, Pak, kalau pecahan desimal tadi penyebutnya harus dijadikan menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya kan. Nah, di sini penyebutnya 25. Nah, yang terdekat dengan 25 itu adalah 100 kan. Nah, kelipatan 10 kan 10. Bukan kelipatan 10, 10, 100, 1000. Nah, itu 100 paling dekat dengan 25. Nah, jadi 25 kalikan berapa bisa menjadi 100, jadi dikali 4. Karena 25 ini penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga ikut dikali 4. Nah, jadi hasilnya 48 kali 4 per 25 kali 4. Jadi 192 per 100. Jadi hasilnya 1,92. Nah, 1,92. Jawabannya 1,92. Nah, sementara 1,92 adalah D. Menjadi 1,92 D. Nah, ini ada soal yang kedua. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, luasnya 107,1 meter persegi. Jika lebar kebun 8,5 meter, maka panjang kebun adalah, lihat dulu yang dicari ini apa pecahannya. Pecahan desimal kan. Jadi ubah ini semua menjadi pecahan desimal. Nah, ini diketahui luas persegi panjangnya tadi berapa? 107,1 meter persegi. Nah, sedangkan lebar persegi panjangnya itu 81/2 meter. Nah, dimasukkan jadi pecahan. Ini jadi pecahan 17/2. Jadi hasilnya nanti 17 bagi 2 itu hasilnya nanti 8,5. Nah, dibulatkan menjadi dijadikan desimal. Bisa langsung dibagi, bisa dijadikan 10 penyebutnya menjadi 10 dulu bisa. Nah, jadi luas persegi panjang kan sudah dipelajari itu. Luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Jadi luas persegi panjangnya dimasukkan 107,1, sedangkan panjangnya tetap karena yang dicari belum diketahui kan, jadi B-nya tetap, panjangnya tetap B. Nah, sedangkan lebarnya diketahui 8,5. Ubah dalam bentuk pecahan agar mempermudah untuk mengoperasikan. Jadi 107,1 per 10 sama dengan B dikali 8,5. Ini dijadikan pecahan biar mudah nanti. 85 per 10 pindah ruas jadi bagi. Nah, karena ada pembagian antar pecahan, maka ini dibalik.
karena dibagi 85/10, jadi 85/10 nya dibalik 10/71/1071/10 dikali dengan 10/85 sama dengan P. Jadi maka P-nya tadi 1071/85. Nah, jadi tinggal bagi, hasilnya nanti 12,6 P. Jawabannya adalah C, 12,6. Ya, C jawabannya. Ini ada persoalan lagi. Ini hasil dari 108 per mil dikali dengan 7/9 dibagi dengan 0,5. Ini hasilnya harus pecahan. Jadi ubahlah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk pecahan A per B. Nah, ini untuk pengerjaan soalnya. Untuk 108 per mil bisa dijadikan menjadi 108/1000. Sedangkan 0,5 bisa dijadikan dengan 5/10. Masukkan semuanya. Ini dicoret, dibagi ini. Nah, nanti 108 bagi 9 nanti munculnya 12. Ini 1000 dibagi 5 munculnya 200. Jadi nanti 12/200 dikali 7/1 dikali 1/10. Tinggal ini 12 sama 10-nya disederhanakan dengan 2, sama-sama dibagi 2. Nanti hasilnya jadi 6/200 kali 7/1 kali 1/5 sama dengan ini 6 kali 7. Ini pecahan ini perkalian antar pecahan kan. Nah, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 6 kali 7 kali 1 sama dengan 42. 200 kali 1 kali 5 dengan 1000. Jadi hasilnya 42/1000. Cari di sini nggak ada ternyata. Maka sederhanakan dulu dengan sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya nanti 21/500. Nah, jawabannya 1/500. Jawabannya A. Nah, ini ada persoalan lagi nomor 4. Ini Pak Zian menjual ikan. Suatu hari ia menjual 16,8 kg ikan tuna dan 4/5 kg ikan tenggiri. Sebanyak 12,75 kg ikan terjual. Sisa ikan yang belum terjual adalah, nah, ini lihat dulu di sini pilihannya maunya pecahan desimal. Maka ubahlah bentuk-bentuk ini ke pecahan desimal terlebih dahulu. Nah, yuk kita garap sama-sama. Nah, ini ada diketahui jumlah ikan tuna sama dengan 16,8 kg. 16,8 kg. Sedangkan jumlah ikan tenggirinya 4/5 kg. Nah, 4/5 ini jadikan pecahan desimal menjadi 0,8. Bisa ini dikali 2, ini dikali 2 biar penyebutnya menjadi 10. Jadi 8/10 atau 0,8. Nah, sedangkan jumlah total ikan Pak Zian adalah jumlah ikan tuna ditambah jumlah ikan tenggiri. Jadi 16,8 kg tambah 0,8 kg. Dengan 17, ini 8 tambah 8, 16, nyimpen 1, satunya masuk ke sini. Jadi 17. 6 tambah 1, 7, jadi 17,60 kg. Nah, tadi sudah diketahui jumlah ikan yang terjualnya itu 12,75 kg. Nah, untuk sisa ikan Pak Zian itu bisa dikurangi. Jadi jumlah total
dikurangi dengan ikan yang terjual. 17,6 kilogram dikurangi dengan 12,75. 0 kurangi 5, tidak bisa, dipinjam 1 dari depannya, di 5. 10 kurangi 5, 5. Karena sudah dipinjam jadi 5. Karena 5 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam depannya lagi. Pinjam depannya jadi 10 kurangi 7, itu 3. Nah, 3 tadi di sini ada 5, di 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Karena sudah dipinjam 1 jadi 16. 16 kurangi 12. Nah, hasilnya 4. 4,85 kg. Jawabannya 4,85 kg. Yang B. Nah, mungkin sekian video pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.